Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pelajaran seni budaya modul 4 unit 2, estetika kayu sebagai produk kreatif. Teknik penerapan lagam hias pada bahan kayu. Tentu kalian sudah mengetahui seperti apa penerapan lagam hias pada bahan alam kayu, fungsinya dalam kehidupan sehari-hari, dari di mana saja bisa kalian temui, dan motif apa saja yang biasa dipakai. Dari motif flora, fauna, figuratif, dan geometris. Kalian pun juga sudah mencoba menggambar lagam hias sendiri dengan memakai pensil. Sekarang yang perlu kalian pelajari lagi adalah teknik menerapkan lagam hias pada bahan kayu, yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai benda hias maupun benda pakai. Media berkarya pada bahan kayu. Jenis dan sifat bahan kayu yang dipakai sebagai bahan berkarya. Kayu yang digunakan untuk media gambar atau lukis sebaiknya kayu yang memiliki tekstur rata agar dapat mudah dibuat sebagai media berkarya. Saat ini tidak jarang terdapat kayu yang memiliki permukaan datar dan halus, serta memiliki volume ringan. Contoh kayu semacam ini bisa kita beli dari tukang kayu, kayu bahan mebel, kayu bekas, kayu asahan sendiri, ataupun kayu yang sudah menjadi barang jadi. Contohnya telanan kayu, dingklik, centong kayu, dan masih banyak lagi. Prinsip yang paling penting adalah kayu memiliki permukaan datar dan tidak bertekstur terlalu kasar. Berikut beberapa bahan kayu yang bisa digunakan sebagai referensi dalam membuat benda kerajinan. Bisa didapatkan di toko kayu, toko bangunan, atau dari limbah penggergajian kayu dan limbah pembuatan mebel kayu. Kayu jati. Karakternya awet, kuat, corak fisik alami, daya retak rendah, tekstur yang agak kasar, dipergunakan untuk semua kerajinan. Kayu mahoni. Baru bisa dipanen setelah umur 30 tahun. Untuk mebel, alat olahraga, alat musik, dan keperluan bangunan. Kayu sono keling, warna merah tua atau ungu, sifat kembang susut besar, keretakan tinggi, tekstur halus, awet, untuk perkakas. Kayu suren atau surian, warna merah daging, sifat kembang susut besar, tingkat keretakan tinggi, tekstur keras, serat lurus bergelombang, digunakan untuk semua kerajinan. Kayu sungkai, warna putih kekuningan, daya retak tinggi, serat lurus bergelombang, tekstur kasar, digunakan untuk kayu bangunan. Kayu keriung, warna merah coklat, pengerjaan sulit ketimbang kembang susu kecil, daya retak rendah, serat lurus berpadu, digunakan untuk bahan bangunan, perkakas. Kayu bayur, warna coklat merah, pengerjaan mudah, kembang susu kecil, daya retak rendah, serat lurus berpadu, tekstur kasar, digunakan untuk bangunan, kapal. Kayu durian, warna merah jambu atau coklat merah, pengerjaan mudah, kembang susu besar, daya retak rendah, serat lurus, tekstur kasar, baik digunakan untuk kerajinan. Kayu pulai, warna putih kekuningan, pengerjaan mudah, kembang susut sedang, serat berpadu, baik untuk seni ukir. Kayu ramin, warna kuning muda, pengerjaan mudah, mudah pecah, kembang susut besar, serat berpadu, mainan anak-anak atau perkakas. Jenis dan bahan perwarna pada bahan kayu. Melukis lagam hias di atas kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat, misalnya cat minyak atau cat akrilik. Oleh karena itu, produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan lagam hias dengan teknik melukis. Cat pewarna atau sudah jadi, artinya cat pewarna yang sudah bisa langsung digunakan, dibuat dalam kemasan oleh produsen cat, mudah, praktis, dan tinggal langsung pakai. Cat pewarna atau buatan sendiri. Buatan sendiri paling banyak digunakan, yaitu pada kayu adalah sirlak, politur buatan sendiri. Bahannya sederhana, mudah dibuat, mudah didapatkan, serta pembuatan berbagai macam warna pun bisa diciptakan. Teknik pengecetan atau pewarnaan. Proses dan tahapan pengecetan yang baik dan benar tidak sembarangan ada tekniknya. Tempat serta cuaca yang mendukung perlu diperhatikan artinya. Pengecetan tidak dalam keadaan suhu lembab atau hujan dan harus dalam keadaan hangat atau cuaca panas, tapi tidak kena panas sinar matahari langsung.
Berikut beberapa proses dan tahapannya. Menambal bagian yang tidak rata atau berlubang dengan cara didempul. Amplas bagian permukaan yang kasar dan tidak halus. Amplas kembali dengan amplas halus. Cat utama sesuai keinginan. Amplas kembali dengan amplas yang sangat halus jika diperlukan. Ulang kembali cat pokok sampai beberapa kali sampai hasil pengecatan sesuai harapan. Cat pelindung jika diperlukan. Teknik berkarya pada bahan kayu. Teknik mengukir ragam hias di bahan kayu. Mengukir adalah bentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Ada empat jenis pahat yang bisa dipakai. Itu pahat penguku, pahat lurus, pahat kol, dan pahat pangot. Alat yang digunakan untuk mengukir kayu, mata pahat, alat pemukul. Teknik menggambar melukis ragam hias di bahan kayu. Langkah-langkahnya: menyiapkan bahan dan alat melukis, menyiapkan bahan kayu, membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas, memindahkan gambar rancangan tersebut pada permukaan bahan kayu, menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias, memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Produk kreatif dari bahan kayu. Berikut ini beberapa contoh produk kreatif dari berbagai macam bahan kayu.